di mana ternyata yang membuat kita menjadi seorang tokoh yang karismatik, yang membuat kita menjadi tokoh yang disegani umatnya, yang menyebabkan kita jadi panutan umat, ya, sehingga ucapannya didengar orang. Itu bukan orang yang mengklaim dirinya alim, bukan orang yang mengklaim dirinya pintar, bukan yang mengklaim dirinya saja yang dapat hidayah, malah justru adalah di dalam Al-Quran dikatakan hanya ada 2 persyaratan untuk menjadi tokoh di dunia ini. Saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran di mana ternyata yang membuat kita menjadi seorang tokoh yang karismatik, yang membuat kita menjadi tokoh yang disegani umatnya, yang menyebabkan kita jadi panutan umat, ya, sehingga ucapannya didengar orang. Itu bukan orang yang mengklaim dirinya alim, bukan orang yang mengklaim dirinya pintar, bukan yang mengklaim dirinya saja yang dapat hidayah, malah justru adalah di dalam Al-Quran dikatakan hanya ada 2 persyaratan untuk menjadi tokoh di dunia ini. Satu namanya sabar, yang kedua namanya yakin. Malam ini saya bahas tentang sabar dan yakin saja dulu. Allah berfirman, wa minhum ja'alnahum a'immatan. Di antara mereka ada yang kami jadikan sebagai a'immah, sebagai imam. Imam ini bukan imam sholat. Imam itu ada tokoh yang karismatik, seorang tokoh yang berwibawa, seorang tokoh yang populer, yang disegani umat, ya, yang dihormati dan sebagainya, a'immah. Siapa mereka itu? Lamma sabaru wa bi ayatina yuqinun. Pertama, karena mereka punya sikap sabar. Yang kedua adalah yakin terhadap ayat-ayat Allah. Di sini kita akan mengulas bahwa salah satu untuk menjaga stabilitas masyarakat ini, bahwa kita perlu sabar. Sabar itu bukan diam. Diamnya orang sabar bermacam-macam. Orang sabar itu biasanya memang banyak diam, tetapi diam ini punya makna yang berbeda-beda. Ketika engkau dihinakan orang dan kamu diam, maknanya apa? Ketika engkau dihina orang, kamu diam, artinya apa? Itu menunjukkan sikap engkau yang menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang layak dijelek-jelekan, sehingga tidak perlu dibantah. Ketika orang diam, ketika difitnah orang, maknanya lain. Ketika dia diam, disakiti orang, itu maknanya lain. Jadi artinya untuk menghadapi situasi semacam ini, kita diminta, dituntut untuk bersabar. Bersabar itu artinya tidak memberikan perlawanan langsung, tapi lebih bersikap tutup mulut atau diam, atau istilahnya namanya mengabaikan. Jadi saya sering mengatakan bahwa ketika saya digigit anjing, maka saya tidak perlu anjing itu saya gigit lagi. Nanti anjingnya jadi manusia, saya yang jadi. Kalau anjing gigit manusia pantas nggak? Pantas nggak? Kalau manusia gigit anjing pantas nggak? Jadi kalau kita hanya anjing yang menggigit saya gigit lagi, berarti nanti yang mulia anjing, sayanya menjadi lebih rendah dari anjing. Kalau ada anjing menggigit, mah nggak usah digigit lagi lah, dikasih makanan aja juga diem kok begitu.
Nah, saya kira ini sifat sifat sabar ini memang tidak mudah. Bahkan untuk memahami makna sabar sendiri, ini banyak orang nggak jelas makna sabar. Saya mau cerita gini, ada seorang perempuan datang kepada saya menangis, minta izin kepada saya untuk menggugat cerai karena suaminya berselingkuh. Saya katakan, Bu, perceraian itu bukan penyelesaian, tapi membuat masalah baru. Jadi gimana ya, sudah bersabar sajalah. Sekarang apakah ibu baru curiga atau sudah terbukti dia berselingkuh? Pak Kiai, sudah terbukti, tertangkap basah. Kalau zaman sekarang namanya OTT ya. OTT itu tertangkap basah, bahasa dulu tertangkap basah. Terus ya secara resmi dia sudah minta maaf. Ya sudah, kalau suami sudah minta maaf ya kau maafkan saja. Pak Kiai, tapi ini bukan pertama kali, sudah berulang-ulang, sudah ada 5 kali mah. Ya bersabar aja dulu, maafkan dulu Pak Kiai. Sabar kan ada batasnya. Begitu dia mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia belum paham maknanya sabar. Orang sabar itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Berapa kali dia terjatuh, dia akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, dan tidak pernah bosan untuk terus bangkit. Sehingga menjadi kaidah, kenapa orang yang sabar itu Allah menjamin akan berhasil? Karena orang sabar itu adalah orang yang setelah jatuh bangkit lagi. Selagi engkau setiap jatuh bangkit lagi, bahwa berarti kamu belum gagal. Kapan gagal? Ketika kamu sudah tidak bangkit lagi. Ini satu. Nah yang kedua, wa bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat. Nah, kadang-kadang orang itu sudah merasa bisa baca Quran, sudah bisa tafsir Al-Quran, tahu asbabun nuzulnya, tahu i'rabul Quran, tahu, dikiranya dia sudah paham dengan ayat-ayat Tuhan ini. Padahal ayat-ayat Tuhan itu yang di sini begini. Kalau di dalam Al-Quran itu namanya ayat Qur'aniyah. Yang dimaksudkan oleh Allah meyakini ayat-ayat Tuhan itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ya. Satu contohnya begini, bahwa ayat-ayat itu hanya bisa dipahami oleh orang yang bisa berpikir dengan akal sehat, orang yang punya kecerdasan. Makanya di dalam ayat nikah saja, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu kalimatnya inna fi dzalika, sesungguhnya dalam urusan itu mawadah sakinah rahmah itu min ayatihi, termasuk ayat-ayat Allah untuk siapa? Liqaumi yatafakkarun, untuk orang-orang yang mampu berpikir. Kalau baca Quran mah 3 bulan juga pakai metode qiraat juga bisa kok. Tapi memahami ayat-ayat Tuhan ini memerlukan waktu bertahun-tahun, sampai kadang-kadang umur 60 tahun setelah bergelar profesor doktor, udah bertahun-tahun di laboratorium, ya kan? Atau kalau di kosmologi dia sudah mengintai mata bulan, matahari, bintang berpuluh-puluh tahun. Atau kalau dia jurusan mikrobiologi ya pakai mikroskop, matanya melotot berpuluh-puluh tahun, dan baru dia yakin akan ayat-ayat Tuhan itu. Ya, ini maksud saya bahwa bagaimanapun tidak mungkin orang itu kalau tidak meyakini ayat-ayat Tuhan, artinya orang yang uneducated, orang yang tidak berpendidikan, yang enggak sekolah, mana mungkin menjadi orang karismatik.
Mana mungkin dia bahkan menjadi umat mau dibawa kemana? Nah sekarang yang lucu, orang-orang yang mengklaim dirinya paling benar sendiri, paling dapat hidayah, gitu. Kadang-kadang sekolah juga enggak kok, SD enggak, SMP enggak. Betul enggak? Percaya enggak? Rasanya aku yang paling pintar. Lah ya orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah nih, Bu, berapa tahun kita meneliti mahabbah, mawaddah. Kemudian berapa puluh tahun kita mempelajari sakinah. Berapa puluh tahun kita mempelajari rahmah. Ini ayat-ayat Allah 3 saja, itu memerlukan waktu yang panjang kok. Percaya enggak? Nah, jadi artinya bahwa ada orang-orang yang belum paham ayat-ayat Allah sudah keburu merasa dirinya sebagai pemimpin. Ini yang menjadi masalah. Tapi kita juga tidak etis kalau mengatakan kamu goblok. Betul enggak? Kalau orang bilang pada saya boleh saja, saya nggak marah. Tapi saya tidak boleh mengatakan kamu goblok. Dan itu pasti marah. Jadi begini. Jadi kita membicarakan saya bicara tentang sakinah saja. Orang selama ini membaca ayat Quran saja masih belum jelas, apalagi membaca ayat-ayat Tuhan yang ada di alam semesta ini yang perlu teknologi canggih, perlu perlengkapan, perlu fasilitas, perlu dana, dan perlu kesabaran. Tanpa mereka sabar, tidak mungkin orang berpuluh-puluh tahun di dalam laboratorium. Percaya enggak? Orang Inggris, perempuan sendirian, mempelajari orangutan di Kalimantan sendirian. Iya, ikut makan daging mentah dengan mereka di tengah hutan. Untuk mencapai pengetahuan, untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan ini. Iya, dipelajari dari penyakitnya, birahinya, melahirkannya, sifatnya, wataknya. Itu berpuluh-puluh tahun. Dia bertambah. Kita nih kadang-kadang belajar nahu baru 2 tahun gak bisa udah pulang mondoknya. Betul gak? Nah inilah. Jadi artinya kita untuk sakinah saja dikiranya. Jadi begini saya maksudkan. Banyak orang cerita setiap walimah ars itu selalu ada 3 terma yang diulang-ulang. Mudah-mudahan pengantin mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Dari mulai penyampaian penyerahan pengantin laki-laki sambil berpidato, mudah-mudahan anak kami di sini bisa mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah. Sambutan penerimaan mempelai perempuan juga bilang sakinah, warahmah. Kemudian Pak Naib yang mendata ulang dalam pengantin juga pidato juga ya. Isinya sakinah, mawadah, warahmah. Khutbah Jum'ahnya juga sakinah, mawadah, khutbah nikahnya sakinah, mawadah, warahmah. Sampai doanya juga sakinah, mawadah, warahmah. Sampai tausiahnya pun cerita sakinah, mawadah. Berapa kali itu? Penyerahan, penerimaan, pemeriksaan, khutbah nikah sampai tausiah. 5 kali diulang-ulang. Apa dikiranya? Ternyata tidak paham sakinah itu apa, mawadah itu apa, rahmah itu apa. Nah orang yang berpikir semacam ini disebut dengan stereotip. Stereotip itu artinya ngomong kayak beo ngomong tapi nggak tahu artinya. Sakinah apa ya? Kedamaian. Mawadah ya cinta. Rahmah kasih sayang. Coba uraikan. Enggak jelas. Padahal Allah sendiri mengatakan litas kunu fa'ilnya ada dhamir jamak mukhatab. Litas kunu kamu yang membuat sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Allah yang akan memberi kamu mawaddah. Kamu bikin sakinah, aku bikin mawaddah. Bukan tiga-tiganya pemberian Allah. Terpikir nggak begitu tuh?
Litaskunu fa'ilnya siapa? Ya kan wawu kan, dhamir jama. Kamu sakinah. Wa ja'ala fa'ilnya mana? Allah yang jadi fa'ilnya, yang membuat Allah. Jadi mawaddah itu hanya reward ya untuk pengantin yang sudah berhasil membangunkan sakinah. Berapa lama saya terbangun? Ya bisa 6 bulan sampai 6 tahun. Setelah itu baru dimunculkan sakinah. Sakinah siapa? Ya nggak tahu juga. Jadi ini kalimat itu aja berulang-ulang nggak jelas. Sampai kata Islam, iman, ihsan, khusyuk, semuanya nggak jelas ini. Ini makanya saya lagi menuntut. Jangan-jangan kita bertegar karena sama-sama nggak paham ini. Betul nggak? Namanya daulah apa, khilafah apa, apalagi keadilan apa, nggak jelas. Kalimat-kalimat yang nggak paham. Nah, sakinah ini bahasa sininya namanya beradaptasi. Silakan. Sakinah itu beradaptasi, sudah ada persesuaian, makanya sukun itu ketenangan. Artinya terganggu. Kita masuk WC berbau pesing. Marah enggak? Enggak usah. Keluar lagi enggak? Enggak usah. Duduk aja. 5 menit hidungmu akan bersakinah dengan bau pesing. Nah, itu namanya adaptasi neurologi. Jadi di saraf hidung kita itu Allah berikan potensi dia menyesuaikan diri dengan bau pesing. Ini berapa lama? Bagaimana cara kerja saraf itu? Mengolah bau pesing sampai lama-lama dia itu tidak tegang lagi, menjadi kendur lagi. Itu para ahli neurologi meneliti bertahun-tahun. Kenapa ketika kita pindah rumahnya dari Karangasem yang kalau malam tenang tidurnya nyenyak, begitu pindah ke jalan bypass ya, tiap hari deru mobil siang malam nggak bisa tidur. Berapa bulan kamu terganggu tidurnya? Nggak 5 menit, minimal 3 bulan kamu bisa nyenyak. Betul nggak? Berarti saraf telinga kita lebih panjang waktunya, memerlukan waktu untuk beradaptasi. Betul enggak? Ini ilmu enggak nih? Ilmu dipelajari. Jadi harus sakinah sekarang enggak paham ngomong apa kamu nih? Keadilan agama, ketuhanan enggak jelas. Nabi Rasul maksum segala macam. Sampai saya curi, mumpung ada Pak Dan Rahmeh, ada Pak Kapolsek belum datang, ada ya Pak Camatnya. Sampai sekarang juga masalah pelecehan agama. Undang-undang pelecehan agama. Dulu doktrin Soekarno dilanjutkan oleh Pak Harto, didukung oleh Fatwa MUI, terus masuk dalam KUHP pasal 165A apa ya? Saya mau bertanya, maksudnya pelecehan penistaan ya? Seperti apa penistaan agama ini? Saya tidak bisa dibohongi. Saya melihat bahwa agama-agama di dunia sejak zaman baheula sampai ayeuna itu satu dengan yang lain saling menistakan kok. Bahkan sampai perang saudara, perang banjir darah, betul? Setelah antar agama misalkan antar sekte dalam satu agama di Islam sendiri itu juga saling menyesatkan kok, saling menduduh bid'ah, menduduh sesat, kafir dan sebagainya. Bahkan sudah perang saudara. Bahkan sejak kapan umat Islam perang saudara? Sejak Nabi Muhammad meninggal pada detik pertama, Nabi belum dikubur, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi sampai sekarang. Dan sekarang antar umat Islam bukan hanya menistakan, tapi sudah saling membunuh. Dia membunuh orang-orang di Irak. Bukan orang Inggris kok, orang sendiri. Yang menghancurkan Syria, porak-porak sekarang. Siapa yang membunuh? Orang Islam sendiri, sama umat Islam. Di Yaman juga banjir darah di sana. Terbakar kota Yaman sekarang, sampai sekarang. Siapa? Ya
orang Islam yang membunuh sesama umat Islam. Di Libya juga sama. Lalu, nah disinilah jadi akhirnya jadi kita masih berpikir ulang lagi. Ini mah kalau mau, kalau enggak apa-apa. Ini sekedar pikiran saja. Ya kan begitu. Saya kira nanti ya kayaknya lebih enaknya bukan penistaan agama ya, penghormatan kepada agama. Jadi kita dituntut untuk menghormati. Ya kenapa? Nah di sini dulu pilihan-pilihan kita. Ini kita makanya berpendapat demikian. Jadi izinkan saya berbeda pendapat karena sejak dulu juga pendapat saya berbeda terus ya. Iya. Saya memilih pemahaman pluralisme daripada toleransi. Sebab kalau toleransi itu sifatnya sementara. Toleransi itu sifatnya hanya tukar tambah kok. Dan sifatnya sementara. Jadi satu sementara, yang kedua isinya adalah tukar tambah, dan ketiga itu selalu yang mengalah adalah yang minoritas. Sebab yang mayoritas selalu saja sikap arogansinya sangat besar. Tapi kalau pluralisme itu artinya bahwa kita sudah sadar bahwa di dunia ini tidak bisa dihindari. Kita selalu dalam keadaan berbeda. Betul enggak? Nah itulah. Jadi kita membangun satu, karena pluralisme bagi saya adalah suatu pergulatan antara berbagai kepentingan ketika membuat kontrak sosial, ingin membangun kebangsaan supaya siap hidup damai dan sebagainya, untuk membangun common society, membangun masyarakat bersama. Indonesia ini lebih memerlukan pluralisme daripada apa namanya daripada apa tadi? Toleransi. Kita pluralisme. Sebab negara kita ini diperjuangkan bukan oleh suku tertentu, bukan oleh agama tertentu, bukan oleh ras tertentu, tapi kita semua berjuang bersama-sama mendirikan negara Indonesia. Berarti Indonesia adalah milik kita bersama. Jadi kita harus siap hidup di negeri ini bersama-sama dengan agama-agama yang lain, dengan suku-suku yang lain, dengan bahasa lain. Kan begitu rumusnya bagi saya. Setuju nggak begitu tuh? Nah iya. Nah yuk mari kita diskusikan lebih lanjut bahwa pada akhirnya wa bi ayatina yuqinun, ini yang paling penting ke depan kita harus meyakini ayat-ayat Tuhan, bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan ayat fisika, tapi yang urgen sekarang ditransformasikan kepada kita ayat-ayat Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa Allah selalu membuat makhluknya berbeda. Allah membuat agama berbeda, bahasa berbeda, warna kulit berbeda, betul nggak? Makanan berbeda, semuanya berbeda. Nah, kalau kita yakin bahwa pluralisme itu, bahwa pluralitas itu adalah ayat-ayat Allah yang kita yakini, ya berarti kita tidak boleh mempersoalkan adanya perbedaan-perbedaan ini. Nah, orang pun kalau masih memperbedakan ras, agama, dan suku, yang gak bakal mungkin sebagai tokoh yang karismatik. Tidak mungkin orang yang menjadi tokoh semuanya. Karena orang yang punya tokoh itu harus semuanya melihat dengan jarak yang sama dan adil semuanya itu. Saya kira ke depan intinya itu sajalah. Yuk kita bangun persatuan-kesatuan, kita siap berbeda untuk tinggal bersama di negeri ini. Yuk, Indonesia adalah rumah kita bersama. Di dalam rumah itu, ruang tamu adalah sebagai ibu kota, kita rawat bersama. Dan masing-masing agama ibaratnya di dalam rumah kita bersama ada kamar yang berbeda-beda. Silakan kita bersama-sama di ruang tamu, tapi kalau kita masuk kamar tidur, kita masuk masing-masing, kita tinggal dalam satu rumah, namanya Negara Republik Indonesia.